Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak kelas 8? Di sini Ustadz Angga akan melanjutkan pembelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial, yakni materinya adalah perdagangan dan ekonomi maritim dan agrikultur. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan perdagangan bermula pada seseorang konsumen ataupun seorang konsumen atau pembeli itu membutuhkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sebaliknya seorang penjual ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga di dalamnya itu akan ada dinamakan suatu perdagangan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sehingga perdagangan adalah suatu transaksi jual beli antara produsen dan konsumen ataupun pembeli dan penjual dalam suatu kegiatan ekonomi untuk mendapatkan suatu laba ataupun keuntungan sebesar-besarnya. Itu dinamakan suatu perdagangan. Nah, perdagangan sendiri dulunya sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, sejak zaman dahulu perdagangan itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu ada alat tukar, entah itu uang, koin atau apa. Nah, dulu itu ada dinamakan suatu barter. Barter itu adalah tukar menukar barang ataupun jasa. Contohnya ketika seseorang memiliki satu karung beras, kemudian ditukarkan dengan satu karung minyak, seenggaknya itu menjadi sangat setara, dan itu merupakan suatu alat tukar pada zaman dahulu. Untuk zaman sekarang kan alat tukarnya adalah uang dan lain-lain. Nah, itu bermula dari hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari perdagangan. Ada 3 jenis dari perdagangan. Pertama adalah perdagangan kecil, menengah, dan besar. Untuk perdagangan kecil itu perdagangan yang lingkupnya itu kecil ataupun dengan jumlah modal yang sedikit, dengan jumlah dinamakan proses produksi yang sedikit. Nah, itu biasanya dinamakan perdagangan kecil. Nah, untuk perdagangan besar itu biasanya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki laba jutaan, miliar, dan sampai triliun. Itu contoh dari jenis-jenis perdagangan. Menurut jangkauannya, perdagangan itu ada 2, perdagangan antar negara dan perdagangan luar negeri. Nah, perdagangan di sini antar negara itu ada 2 juga, maksudnya di bawahnya ada 2, antar daerah dan antar pulau. Sehingga ketika kita berbicara tentang perdagangan antar negara itu masih dalam satu batas teritorial ataupun batas negara, itu masih dalam satu kawasan negara. Berbeda halnya kita berbicara tentang perdagangan luar negeri. Nah, perdagangan luar negeri itu sudah melewati batas teritorial suatu negara, atau biasa dinamakan perdagangan luar negeri itu sudah melewati batas negara dan dari negara satu ke negara lain. Nah, itu jenis-jenis dari perdagangan tadi. Nah, kemudian alat pembayaran internasional. Nah, untuk alat pembayaran internasional itu menggunakan yang dinamakan devisa. Jadi devisa itu suatu barang atau jasa yang digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Nah, sumber-sumber devisa itu apa aja? Jadi ketika kita melakukan suatu proses import ataupun ekspor, di situ akan mendapatkan suatu devisa. Apalagi ketika ada kawasan wisata dan itu para turis wisatawan asing datang ke suatu daerah, itu nanti akan mendapatkan devisa. Kemudian ada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Nah, itu bisa menjadi sumber cadangan devisa negara. Cara pembayaran internasional pertama adalah lewat cash, kemudian LC, kemudian wesel, ada lagi cek, dan lain-lain. Nah, itu merupakan suatu cara untuk pembayaran internasional. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang ekonomi maritim dan agrikultur. Jadi, ketika kita berbicara tentang maritim, jadi berkaitan dengan laut. Nah, bahkan di Indonesia sendiri 2/3 daerah ataupun letak geografisnya itu adalah laut. Nah, sehingga ekonomi maritim itu adalah memproduksi suatu hasil laut, memanfaatkan hasil laut, menyebarluaskan hasil laut pada konsumen ataupun orang yang akan membeli hasil laut tersebut.
Nah, itu dinamakan ekonomi maritim. Jadi seperti itu. Nah, potensi sumber daya laut di Indonesia itu ada bermacam-macam. Berlatar belakang karena Indonesia sendiri itu merupakan wilayah yang luas akan lautnya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian hasil laut yang sangat beragam. Nah, kalau kalian tahu, jadi di Indonesia sendiri itu amat sangat banyak hasil laut, mulai dari ikan, mulai dari ikan dari laut yang kecil sampai besar ada di Indonesia. Makanya Indonesia merupakan salah satu penghasil ikan ataupun penghasil hasil laut yang sangat besar. Kemudian budaya masyarakat bahari. Nah, di Indonesia sendiri sudah dari zaman dulu turun temurun, mereka merupakan nenek moyangnya adalah seorang pelaut. Kalau kalian pernah dengar lagu itu, nah itu benar adanya juga, ada benarnya juga. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri 2/3 laut, otomatis kan mata pencaharian dulu sampai sekarang pun banyak juga sebagai pelaut ataupun nelayan. Nah, kemudian ekonomi agrikultur. Nah, agrikultur artinya adalah pertanian. Nah, jadi artinya apa? Artinya atau definisinya apa? Definisi dari ekonomi agrikultur adalah proses memproduksi, memanfaatkan hasil dari pertanian dan akan dijualbelikan dan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, potensi dari Indonesia sendiri juga dari lahannya dari Indonesia merupakan banyak lahan untuk ditempati pertanian dan perkebunan. Kemudian potensi keanekaragaman tanaman dan ternak di Indonesia itu sangat beragam. Karena Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen, negara yang sangat banyak unsur-unsur masuk ke dalamnya, bahkan tanaman, peternakan sangat beraneka ragam, sehingga potensi untuk mendapatkan suatu hasil dari hal tersebut sangat amat banyak. Nah, demikian sedikit ini yang bisa saya sampaikan mengenai tadi apa? Pertama perdagangan, yang kedua tentang ekonomi agrikultur dan ekonomi maritim. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita. Nanti kalau ada yang bisa ditanyakan ataupun yang mau ditanyakan bisa di-share kepada saya. Nah, terima kasih atas waktu dan semangatnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan suatu keberkahan yang sangat banyak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.